Halo semua, saya Bayu Saputra. Balik lagi ke konten yang akan buat hati kalian hangat. Makasih atas atensi kalian di video sebelumnya. Jadi ini sebenarnya konten selingan aja ya. Saya belum berhenti untuk buat konten movie storyline. Dan untuk hari ini kita lanjutin dulu konten reactionnya dulu boy. Karena banyak orang baik di luar sana yang mesti kita up kebaikannya supaya bisa jadi inspirasi lagi. Langsung aja ya, kita ke video pertama. My breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about. Jarang ada orang kayak gini. Tuh di bajunya ada gambar sayap. Kayak malaikat gitu. Kirain gambar sayap kayak malaikat gitu loh, ternyata gambar ayat. Baru video pertama aja udah bikin hati anget ya. Teruslah berbuat kebaikan hingga nggak ada kata lelah berbuat baik. Yap, perbanyak orang yang begini Tuhan. Ya, dengan memastikan diri kita jadi orang baik dulu, yang selalu nyebarin vibe yang positif. Dengan begitu, kita harapkan banyak orang yang mencontoh sehingga circle kita jadi positif semua. Kadang suka bertanya-tanya nggak sih, kok ada orang-orang yang kayak gini, yang kalau berbagi itu suka kelewatan baik? Ya sebenarnya, kalau kita berbagi, itu secara nggak langsung efeknya bukan buat orang yang kita bantu aja, tapi untuk diri kita juga. Karena berbagi atau sedekah itu, manfaatnya nggak cuma dari segi sosial, tapi juga kesehatan. Kata para ahli ya, ketika orang bersedekah dengan senang dan ikhlas, tubuh akan memacu untuk memproduksi hormon endorfin, hormon yang memunculkan rasa senang, rasa tenang, menekan stres, dan juga ningkatin sistem imun. Salah satu alasan orang pakai narkoba itu juga buat ningkatin endorfin dalam tubuhnya, sehingga mereka akan merasa tenang, merasa senang, dan masalah di kepalanya kayak hilang aja gitu. Tapi endorfin yang dibuat sama narkoba itu terlalu tinggi, jadinya bikin halusinasi, otak jadi rusak. Padahal dengan berbagi, tubuh kita juga bisa memproduksi endorfin sendiri. Keren nggak tuh? Sama-sama keluar duit, tapi dibanding narkoba, sedekah lebih jelas positif dan pahalanya gitu. Oke, kita lanjut ya. Motornya kenapa? Motornya kenapa, Mas? Oh, butuh saya dorongin. Siap, sama-sama. Video ini ngajarin kita, kalau mau berbuat baik, gak harus pakai duit, bisa dengan cara memudahkan urusan orang lain. Emang kelihatannya simple, tapi kita nggak tahu kan gimana bersyukurnya orang yang ditolong ini. Dorong motor itu capek loh bos. Aku kemarin tuh pernah, motor temannya suami mati karena memang susah disela. Udah malam, bawa anak lagi, tiba-tiba ada yang nolongin kayak di video. Sumpah baik banget, gak tahu siapa namanya. Aku berdoa semoga dia sehat-sehat, murah rezeki, dan selalu menjadi orang baik. Amin. Tuh kan? Sederhana banget, cuman dorong motor, tapi efeknya di luar dugaan. Saya jadi ingat salah satu contoh lagi dalam memudahkan urusan orang lain yang gampang banget dilakuin, yaitu dengan gerakan tumpuk di tengah. Jadi misalnya, kalau kita makan di luar, kalau udah selesai makan, kita tumpuk semua yang kotor di tengah. Dan ini kelihatannya memang simple, tapi buat yang tukang beresin, itu jadi mudahin kerjaan dia. Berbuat baik itu nggak harus pakai duit, tapi dengan memudahkan urusan orang lain juga bisa. Oke, next kita lanjut ke video apa lagi nih? Astaga, orang-orang.
Ini orang-orang kenapa sih? Video ini nggak buat hati anget, malah buat hati sakit. Bos, udah jadi basic knowledge, kalau pas kita di jalan, kemudian ada dengar sirene ambulan, dari belakang atau dari depan, kita wajib kasih jalan. Dengan gitu, kita jadi ikut mempermudah supir ambulan ini buat nganterin orang yang sakit supaya cepat dapat penanganan. Ada beberapa banyak kasus kan, yang orang meninggal di ambulan karena nggak dikasih jalan. Padahal kita tuh cuma minggir bentar aja doang, nggak cuma sampai 1 menit. Apa susahnya sih beri jalan supaya pasien bisa dapat perawatan cepat? Nih ya, ada 7 kendaraan yang punya prioritas di jalan raya dan ini bukan bentuk arogansi, tapi memang udah diatur dalam undang-undang, bos. Yang pertama, ambulan. Yang kedua, pemadam kebakaran. Yang ketiga, kendaraan pimpinan negara. Yang keempat, kalau nggak salah, kendaraan pejabat negara asing atau tamu negara, terus iring-iringan pengantar jenazah, kemudian kendaraan konvoi, sama kendaraan yang ngasih pertolongan kalau ada kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil, kemudian mobil kalian dipakai buat nolongin korban kecelakaan di jalan, tinggal hidupin lampu emergency, kalian boleh ngelanggar lampu lalu lintas. Yang kayak gini tuh sebenarnya wajib tahu ya, karena hampir tiap hari kita gunain jalan raya. Sip ya? Oke, kita next video. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. Emang ya, di masa PPKM gini, banyak orang yang putus asa gitu. Keluar buat jualan, malah disuruh pulang, disiram air, malah ada dagangannya yang sampai dibuang-buang. Padahal mereka jualan hari itu ya buat makan untuk hari itu juga. Saya kemarin ada sempat nemu postingan tentang wali kota Lubuk Linggau yang menghimbau sama aparat buat nggak bubarin pedagang. Pak wali kota bilang, kita itu nggak melarang orang jualan, yang kita larang itu kerumunannya. Jadi Pak Wali nyuruh Satpol PP dan aparat yang bertugas nertibin jalan supaya lebih humanis. Saya harapkan semoga himbauan dari Wali Kota Lubuk Linggau ini dicontoh juga lah sama pemimpin daerah lain. Masih aja ada yang nyinyir. Untung langsung dikonter ya sama para netizen-netizen yang baik ini. Ambil positifnya aja lah ya. Soalnya kan kampanye kebaikan di hari gini, bos. Menurut saya perlu banget. Karena banyak orang yang lagi kesusahan, banyak orang yang lagi butuh bantuan. Di video ini gue cuma pengen bilang sama kalian, pekerjaan kita yang melelahkan adalah impian para pengangguran. Harta kita yang sedikit adalah impian bagi mereka yang terlilit hutang. Rumah kita yang kecil adalah impian bagi mereka yang tinggal di jalanan. Dan gak perlu jadi juara untuk jadi pemenang, gak perlu jadi kaya untuk bisa berbagi dengan sesama. Karena bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang siapa yang paling ikhlas dalam berbagi. Ini bener-bener pemandangan langka ya. Salut sama si adik berdua ini. Beda nasib, tapi karakter mereka sama-sama bagus. Angkat topi sama orang tuanya yang menurut saya udah berhasil ngasih pendidikan karakter buat anaknya di rumah. Kecil-kecil udah mau berbagi, ini luar biasa loh. Si adik ngasih uang sama anak jalanan karena udah ngalap mobilnya, kemudian dia minjamin mainannya.
sama anak jalanan ini buat dimainin. Pas mau dibalikin, dibersihin dulu tuh mainannya. Tapi sama si ade yang di mobil malah dikasih, ya udah nih buat kamu aja gitu. Nah karena udah dikasih mainan, anak jalanan ini ngasih balasannya. Dia beli cemilan yang mungkin cepet-cepet dia beli pakai uang hasil dia bersihin mobil orang tadi. Dan ini pemandangannya langka banget boy. Kaca spion mobil ditabrak pemotor hingga pecah. Reaksi wanita ini bikin salut. Iya nggak apa-apa, mau ganti. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, mau kerja kan? Udah nanti kesiangan. Iya, hati-hati ya. Iya, mau pulang kayaknya nggak jadi. Kayaknya mau balik lagi nggak jadi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Kenapa nangis? Ya udah nggak apa-apa. Suara ibunya bikin adem panjang umur untuk orang baik. Ini yang beneran sultan. Masya Allah, barakallah orang baik. Sejuk, iya. Apalagi pas ibunya bilang, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa tapi direkam. Masih aja ada yang julid. Gini boy, reaksi orang yang punya mobil kalau dapat kecelakaan kayak gini, rata-rata pasti marah-marah. Itu udah jadi kayak settingan defaultnya begitu. Harus marah-marah, harus caci maki, tunjukin kalau kita nggak terima, biar dapat ganti rugi. Nggak semua sih, tapi kebanyakan gitu. Jangankan ini, yang kemarin aja di klakson nggak terima, sampai mecahin kaca depan. Nah, ibu ini nih mengajarkan, kalau mobil kita kenapa-kenapa, karena kecelakaan yang nggak mungkin orang sengaja ngelakuinnya, reaksi kita nggak harus marah. Mungkin ibu ini juga udah ngerti resiko di jalan raya, kalau nggak keserempet ya ditabrak. Yang penting, si mbaknya berhenti untuk minta maaf, itu yang mahal. Apalagi kalau kita tahu si pemotor ini orang, mohon maaf ya, menengah ke bawah, ya memaafkan itu lebih baik daripada minta ganti rugi karena belum tentu juga dia punya uang. Atau mungkin mobilnya ada asuransi, ya udahlah let it go aja gitu kan, jadi nggak ribet, damai bahagia dua-duanya. Sesungguhnya kita nggak tahu kebaikan kita yang mana yang akan mengantarkan kita masuk surga. Semoga kebaikan ibu yang di mobil salah satunya. Amin. Oke, kayaknya cukup deh buat hari ini. Oh iya, kalau kalian ada nemu video yang bisa kita up di konten ini, tolong DM saya aja di Instagram, kita bahas sama-sama, kita ambil hikmahnya dari video-video kayak gini. Dan habis ini mungkin kita akan lanjut ke konten movie storyline lagi. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan di-subscribe dan di-share. Saya Baisa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Darkness has robbed me